sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab tiada yang dapat menandingi kuasa kedahsyatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Come on and it's you. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Naikkan sorak yang terbaik untuk Kristus Yesus. Haleluya. We praise you, Lord. Katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita.
was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Dalam pernyataan kami Yesus, pengorbananmu di atas kayu salib dan kebangkitanmu, itulah yang menebus kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah penyelamat kami, penyelamat yang kudus. Kami serahkan hidup kami Tuhan. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his fears, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy storm. Messiah still and all alone. Yes, Jesus. Oh, praise the name
the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Mari angkat tanganmu saudaraku, sembah nama Tuhan kita. Dialah penyelamat kita, Dialah juru selamat kita. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, karena Dia layak disembah, karena Dia layak dipuji. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh, we praise your name. You're our Lord and Savior, Jesus. Yeah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom Indis Youth, senang sekali kalau hari ini bisa kembali sharing firman Tuhan dengan saudara semua. Dan saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun you guys berada, I hope kalian semua oke. Tetapi jika ada kalian yang not okay, that is okay. It's okay not to be okay, you know. Karena ada banyak orang
yang lagi dididik sama Tuhan. Dan gue percaya banget kalau kalian diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang tidak mengenakan bagi hidup kalian, menurut gue itu bagus dan ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan jangan menyerah, stay strong. Gue berdoa, gue support lo. Gue percaya banget kalau Tuhan membantu lo semua. Oke? Dan hari ini guys, kita udah masuk bulan yang baru. Temanya itu bukan tema yang baru, karena tema yang baru tuh nanti minggu depan. Dan hari ini karena kemarin, hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Hari ini kita akan memperingati kematian dari Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri, di mana kami boleh praise and worship, kami boleh menyembah-Mu, dan sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar makna dari kematian-Mu Bapa boleh benar-benar nyata dalam hidup kami, sehingga boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, dan berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur. Haleluya, amin. Dan guys, firman Tuhan aku hari ini aku beri judul The Wonder of the Cross, ya. Karya atau makna dari salib dan kematian dari Yesus. Dan saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara itu sudah pernah mendengar cerita tentang kematian Yesus? Saudara jawab. Dan kalau saudara sudah jawab, saya punya pertanyaan lagi nih. Apakah saudara percaya akan kematian Yesus? Percaya ya, bukan myth. Bukannya sekedar cerita, dongeng. Apakah saudara percaya akan kematian Yesus? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara sudah memiliki pengharapan dari situ? Kenapa? Karena kematian Yesus itu dalam kehidupan orang Kristen ya, itu adalah salah satu event yang paling penting ya. Salah satu event yang paling penting. Kenapa? Karena kematian Yesus itu adalah bukti dari penggenapan janji di perjanjian lama. Dan our hope for the future. Ya, dan hari ini kalau saya tanya kepada saudara, mungkin saudara ada yang udah ngomong, Ko J, gue udah bosen banget. Gue udah sering denger cerita tentang kematian Yesus. Gue udah sering denger gini gono. Oke, mendengarkan dan memahami adalah dua hal yang berbeda ya guys. Jadi pertanyaan aku adalah, jika aku tanya sama kalian, apa makna dari salib? What is the wonders of the cross? Aku sama kalian, apa kalian tahu? Bisa jawab? Belum tentu, karena kalian cuma paling denger cerita-cerita doang kan. Dan hari ini aku akan kupas, what is the wonders of the cross? Apa sih karya, apa sih makna dari salib Yesus? Dari kematian Yesus di atas salib untuk saudara dan saya ya. Dan saudara, selama kita belum bisa mengapresiasi kematian Yesus, selama kita belum bisa memahami kematian Yesus, kita gak akan bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar gitu. Ngerti gak sih? Yang gitu. Yang gak bisa radikal. Kenapa? Karena this is the start. Mengapresiasi, mempercayai, mengimani kematian Yesus itu adalah the start. Nanti kita akan bahas secara tuntas. Cuman ini adalah our start for the future, our hope for the future. Dan kalau ada yang gak percaya sama kematian Yesus, kalian malu-malu sama orang ceritain ya, there's something wrong with that. Ya. Dan gue berdoa supaya kita semua boleh benar-benar mengalami, memahami, dan mengimani kematian Yesus. Nah hari ini kita akan memulai dari cerita dari kematian Yesus dulu ya. Dan itu dicatat dalam Markus 15 ayat 33 sampai ke yang ke-37. Ya. Aku mau kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras ya. 1 2 3. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 ya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Diketawain ya guys dia. Yesus diketawain. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu
dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Guys, ini adalah event yang one of the most important event in Christianity. Kalau kalian ngaku sebagai orang Kristen, ini ya, kematian Yesus dan nanti kebangkitan Yesus, ini adalah menjadi esensi yang paling penting ya. Yang salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu, hari ini kita akan belajar 3 makna, 3 wonders of the cross. Ya, 3 makna dari salib Yesus, kematian Yesus. Ya. Dan are you guys ready? Dan yang pertama, ya, makna dari kematian Yesus adalah substitution. Katakan bersama, substitution. Pengganti. Ya. Dan ini dicatat dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi makna yang pertama adalah substitution. Saudara, seperti yang you guys sering dengar, yang you guys sering dengar khotbah di hari Minggu atau di youth juga, kalau misalkan kita adalah manusia yang berdosa, ya. Tetapi apa yang terjadi? Bapa mengirimkan Yesus sebagai anaknya yang tunggal sehingga dia bisa mati. Jadi misi utama itu adalah mati di atas kayu salib dan dia menggenapi misinya dia. Ya, it's mission impossible, tetapi Jesus did the impossible, ya. Jadi dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara, jadi apa yang kita bisa pelajarin dari substitution ini? Ya. Yang kita bisa pelajarin dari makna yang pertama itu adalah kalau karya salib Yesus sebagai korban penggantian adalah kita sebagai orang berdosa itu kita terlepas dari yang namanya hukuman, ya. Kita terlepas yang dari namanya maut. Yesus substitute kita yang mestinya di kayu salib, but Jesus substitute, ya. Dia menggantikan kita sehingga kita beroleh pengampunan dosa, sehingga Yesus menjadi pengganti dan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Ya, ini adalah makna yang pertama dari kematian Yesus, dari salib Yesus. Jadi kalau ditanya apa makna dari kematian Yesus, kalian semua anak-anak muda meskipun SMP SMA, kalian bisa menjawab dengan tegas. Yang pertama, Yesus menggantikan kita sehingga kita dosa kita boleh diampuni, kita boleh ditebus, ya. Jadi yang pertama itu guys, yang pertama adalah kita disubstitute oleh Tuhan, substitution. Yang kedua adalah redemption. Katakan bersama, redemption. Kalau di bahasa Indonesia kan ini artinya penebusan. Ya, jadi makna kematian Yesus yang kedua adalah redemption. Dan ini dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah guys, kita sudah dibayar, ya, dengan lunas. Kalau saya SMA, saya sering saya sering ngutang. Ngutang seminggu sekali baru bayar dan kadang-kadang lupa bayar. Kalau misalkan saya dulu sekolah, di depan seberang sekolah saya itu ada wartegnya warteg Bahari, suka banget tuh sama kerang-kerangnya tuh. Nah, saya suka ngutang di situ. Bayarnya kapan? Kalau uang jajan udah ada. Jadi suka ngutang dulu. Nah, tetapi Yesus membayar kita itu dibayar dengan lunas, nggak ngutang. Ketika Yesus sudah bilang it is finished, tetelestai, kita dibayar lunas. Dan kalau misalkan kita mau belajar lebih dalam lagi, dibayar ya, penebusan, kita dibeli oleh Tuhan dan dibelinya itu dengan darahnya, dengan nyawanya. Bahasa Yunaninya itu adalah agorazo. Ya, ini kalau misalkan agorazo ini analogi yang suka dipakai kalau misalkan dibeli dari pasar, ya. Tetapi kita bukan hanya sekedar dibeli dari pasar budak gitu. Ini di sini kan pembebasan manusia dari dosa digambarkan sebagai pembelian dari pasar budak, ya. Jadi kita yang dulunya adalah budak dosa, kita dibeli sama Tuhan. Nah, maknanya apa nih di poin yang kedua? Maknanya adalah hidup kita bukanlah punya kita lagi, tapi kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Maka itu di sekolah minggu
Kalian pernah dengar gak sih? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah ini adalah meng-imply poin yang kedua ini. Hidup kita bukannya hidup kita lagi, tetapi kita adalah miliknya Tuhan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, implikasinya kita harus memuliakan tubuh, jiwa, roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah ditebus, dan ditebusannya itu ditebus dengan mahal, dengan nyawanya, dan gak ngutang. Nah itu adalah makna yang kedua, redemption. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, apa sih makna dari kematian Yesus? Dan yang ketiga itu adalah reconciliation. Katakan bersama-sama, reconciliation, ya, atau pendamaian atau berdamai, reconcile, ya. Dan ini dicatat dalam 1 Kolose 1 ayat 21 sampai ke 22. Saya akan bacakan ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jelas banget di sini, kematian Yesus kita diperdamaikan. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah guys, kalau misalkan kita udah sering dengar dari ibadah-ibadah sebelumnya, dari ibadah-ibadah Jumat Agung sebelumnya, kalau misalkan hubungan kita yang jauh dari Bapa, yang jauh dari Tuhan di Perjanjian Lama, bahkan ya, kalau di Perjanjian Lama kita ketemu Yesus susah banget, dan ini kita di-reconcile, ya. Hubungan yang kita musuhan tuh, nah Yesus tuh jadi reconcile, jadi apa ya, pendamai dari kita dan Bapa. Jadi sekarang kalian mau berdoa tuh gampang, nggak harus ke Rumah Maha Kudus. Nggak harus ribet-ribet, harus pakai lonceng segala macam, nggak seribet itu. Sekarang, you mau berdoa dimanapun, bisa. Ya. Nah apa makna dari yang terakhir reconciliation? Kita dihubungkan oleh Bapa kembali, hubungan kita jadi harmonis dengan Bapa. Makanya kita kalau misalkan kita nyanyi, kita nyanyi banyak lagu yang ngomong Bapa engkau sungguh, itu contohnya Bapa, ngomong Bapa tuh jadi enak gitu. Dulu tuh susah, jauh, distant banget. Ya, sembarang orang datang ke Rumah Kudus mati. Ya, tapi sekarang hubungan kita harmonis dengan Bapa. Dan kita dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ada 3 makna dari kematian Yesus. Dan saudara, aku berdoa banget, aku ingin banget, aku rindu banget kalau kalian semua jemaat dari NDC Youth bukan hanya dengar cerita aja. Kalian dengar kematian Yesus itu bukan cerita doang. Ya, kalian boleh nangis nonton The Passion of the Christ, ya. Gue pun nangis nonton itu. Tapi pertanyaannya, apakah kematian Yesus nyata dalam hidup kalian? Apakah kalian bisa mengapresiasi, ya, kematian Yesus? Dan itu mengubah seluruhnya. Dan ini mengubah semuanya. Karena itu aku sedih banget kalau kalian ngaku orang Kristen, tetapi kalian mempercayai kematian Yesus sebagai myth, sebagai dongeng. Imanin guys. Imanin kematian Yesus. Dan itu akan mengubah semuanya. Cara perspektif kita, hidup kekristenan kita, ya itu akan mengubah semuanya. Ketakutan kita akan Tuhan, apresiasi kita kepada Bapa, kepada Tuhan, itu akan mengubah semuanya. Dan aku juga mendapatkan sebuah hal yang luar biasa banget ketika aku mempersiapkan khotbah ini. Aku mendapatkan 2 kata yang luar biasa, yaitu tentang pemberian dan pengampunan. Ya, ini udah beda lagi nih. Ini udah nggak ngomongin makna dari kematian Yesus ya, ini dari pribadi aku aja. Aku pas nyiapin firman Tuhan ini, ada 2 kata yang keluar yang memberkati aku secara pribadi, yaitu kata-kata pemberian dan pengampunan. Ya, karena siapa sih kita sehingga kita mau diberikan anaknya Yesus? Siapa sih kita sehingga kita mau diampunin? Sorry ya guys, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan ya, saya nggak bisa memungkiri kalau misalkan ada beberapa orang yang saya nggak suka, ada beberapa orang yang saya benci. Karena mungkin orang itu sudah melakukan kejahatan kepada saya, ngomongin di belakang, menusuk dari belakang, dan mungkin ada beberapa dari saudara yang mengalami hal yang sama. Dan saya berdoa supaya pengampunan itu juga turun kepada saya dan saudara. Dan ketika saya persiapkan ini, saya diingetin Tuhan. Karena Jeremy, ingat loh, kalau aku pun datang ke dunia memberikan kamu
memberikan kamu anaknya, anakku yang tunggal, aku diampunin, kamu gak layak loh sebenarnya loh. Ya, tapi Tuhan memberikan kita. Dan kadang-kadang kita juga kesel ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh gak layak tuh orang untuk menerima pengampunan kita. Mau gak kita responi Jumat Agung hari ini, firman Tuhan bukan hanya sekedar mengerti makna dari kematian Yesus. Bukan hanya sekedar mengerti, mengapresiasi, tapi juga kita mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang jahat sama kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang sudah mengubah hidup kita. Dan jangan salah loh, Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi kebaikan dalam hidup kita. Karena itu hari kita belajar tentang makna dari kematian Yesus, dan hari kita mau responi Yesus, message-nya, dengan cara kita memberi dan mengampuni orang yang salah dan jahat sama kita. Jadi itu guys, karena kita pun juga diberikan kasihnya oleh Tuhan ya. Jadi ini adalah akhir dari firman Tuhan aku hari ini. Dan aku berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengimani kematian Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang luar biasa tentang substitution, tentang redemption, dan tentang reconciliation. Aku berdoa Tuhan supaya makna dari kematian Yesus bukan hanya sekedar cerita, tapi boleh benar-benar kami imanin, kami boleh rasakan, dan itu akan membuat kita menjadi radikal, menjadi orang-orang Kristen yang gak takut, menjadi orang-orang Kristen yang radikal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah, memberi kepada orang-orang sekitar kami, karena Tuhan pun ya, meskipun kita gak layak, Tuhan pun mengampuni kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan beraktivitas kembali. Biar your grace, your favor, and your faithfulness selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, see you next week. Jangan lupa join circle. God bless you all.